Pembelahan sel. Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang menghalangi satu sel induk untuk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pembelahan sel dibagi menjadi tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, amitosis. Pembelahan sel ini adalah reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Yang kedua, mitosis. Mitosis merupakan proses pembelahan sel di mana suatu sel membelah menjadi dua sel anak dengan pasangan basa DNA yang identik. Setiap sel mempunyai siklus hidup. Siklus sel terdiri atas dua fase, yaitu fase pembelahan dan fase pertumbuhan atau interfase. Yang pertama, interfase. Interfase adalah tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Yang kedua, fase mitosis. Fase mitosis terdiri dari yang pertama, profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Yang ketiga, meiosis. Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Tahap-tahap pembelahan meiosis. Yang pertama, interfase. Sel mempersiapkan diri untuk membelah secara meiosis saat menjalani fase G1, fase S, fase G2 dari interfase. Yang kedua, meiosis 1. Meiosis 1 terdiri dari profase 1 yang meliputi leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Yang kedua, metafase 1. Pada fase ini, titrat kromosom sudah berada di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog yang terpisah akan tertarik menuju kutub berlawanan tanpa ada pemisahan sentromer. Yang keempat, telofase 1. Kromosom yang masih terdiri dari kromatid berada di kutub. Selanjutnya terbentuk membran nukleus yang diikuti oleh proses sitokinesis. Yang ketiga, meiosis 2. Pada meiosis 2 terjadi pembagian kromatid tunggal dari setiap kromosom hiploid kepada sel anakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Profase 2. Profase 2 diawali dengan pembelahan 2 buah sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. 2. Metafase 2. Pada metafase 2, pasangan kromatid dari kromosom haploid berada di bidang pembelahan. 3. Anafase 2. Benang-benang spindel kemudian menarik kromatid ke kutub berlawanan sehingga kromosom memisahkan kedua kromatid dan menuju kutub yang berbeda. 4. Telofase 2. Terbentuk kembali membran inti dan anak inti. Terjadi sitokinesis dan terbentuk 4 sel anakan yang memiliki kromosom setengah dari induknya. B. Gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin di dalam alat perkembangbiakan. 1. Gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses di mana spermatozoa haploid berkembang dari sel nufta di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel punca yang terletak dekat dengan membran basal tubulus. Sel-sel ini disebut sel punca spermatogonial. Yang kedua, oogenesis. Oogenesis adalah penciptaan ovum, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Ketiga, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah
berkembangnya sporangium menjadi sel kelamin jantan yang disebut dengan mikrospora atau serbuk sari. Keempat, makrosporogenesis atau megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan proses pembentukan megaspora. Proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. 2. Keterkaitan meiosis dalam fertilisasi makhluk hidup. Yang pertama, pemilahan kromosom secara independen. Saat metafase 1 berlangsung secara acak, pasangan kromosom homolog mengatur diri pada bidang ekuator. Penyebaran secara random dan pemasangan secara bebas pada kromosom ini menghasilkan kombinasi genetik baru. Yang kedua, pindah silang. Pada profase 1, kromotid bukan saudara kembar dari kromosom homolog saling bertukar segmen terkait. Pindah silang menghasilkan kromosom individual yang menggabungkan gen-gen yang diwarisi dari orang tua kita. Yang ketiga, fertilisasi random. Variasi dalam keturunan dapat dihasilkan oleh campuran genotip dari induk-induk mereka, yaitu melalui perkembangan seksual. Sel-sel kelamin mengandung setengah jumlah sel induk sehingga memungkinkan adanya penggabungan sifat di antara dua sel kelamin, yaitu sperma dan ovum.